Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di kota Baghdad yang hangat dan sibuk, pagi itu suasana pasar begitu ramai. Tapi yang paling ramai bukan pedagang kurma, melainkan suara teriakan. Abu Nawas menipu, dia hutang tapi tak mau bayar. Ya, betul. Seorang saudagar bernama Hakam mengamuk karena Abu Nawas belum membayar utangnya sebesar 50 dinar. Warga berkumpul. Hakam dengan wajah marah menunjuk-nunjuk Abu Nawas. Kalau kau tak bayar hari ini juga, aku akan laporkan ke baginda raja. Abu Nawas tenang. Ia mengelus janggutnya yang mulai keriting karena debu pasar. Tenang, Hakam. Uangmu tak hilang. Hanya sedang menunggu keajaiban. Keajaiban? Kau pikir aku pengemis yang percaya sulap? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, baiklah, kalau kau mau, ayo kita langsung ke istana, biar baginda raja yang jadi hakim. Siapa tahu aku bisa mengubah hutangku menjadi hadiah. Baginda raja terkejut melihat Abu Nawas datang bersama Hakam yang mengombel seperti kambing lapar. Ada apa ini? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan gaya dramatis seperti dalam sandiwara. Paduka yang adil. Hamba dituduh berhutang tanpa membayar, tapi izinkan hamba menjelaskan cara yang lebih bermanfaat dari sekedar membayar. Baginda mulai tertarik. Apa maksudmu? Abu Nawas melangkah ke depan dan menjelaskan. Hamba memang meminjam 50 dinar dari Hakam, tapi uang itu hamba gunakan untuk membeli makanan dan pakaian untuk anak-anak yatim selama musim dingin. Jika hamba kembalikan uang itu ke Hakam, maka kebaikan itu hanya jadi utang biasa. Tapi jika Paduka menganggap perbuatan itu sebagai amal untuk rakyat, bukankah lebih baik Paduka yang mengganti uang itu sebagai bentuk hadiah atas pengabdian rakyat? Baginda mengangkat alis. Lalu kenapa aku yang harus bayar? Abu Nawas menjawab, karena dengan itu Paduka mendapatkan dua hal. Yang pertama, nama baik sebagai Raja Dermawan. Yang kedua, dapat pahala tanpa harus keluar pasar. Seluruh ruangan tertawa, termasuk para menteri. Raja berpikir sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh-sungguh menyulap hutang menjadi hadiah. Baiklah, aku akan ganti 50 dinar ini untuk Hakam, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Paduka? Kau harus mengajar para menteriku cara berpikir secerdas ini, karena mereka hanya bisa minta anggaran, bukan memberi ide. Semua orang tertawa lagi. Hakam pulang dengan uang di tangan. Abu Nawas pulang dengan nama yang harum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" Tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu, sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain. Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami. Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata, baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India? Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan. Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?
Pandita mulai gelisah. Tidak begitu, jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan? Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu? Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, tentu saja tidak. Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, begitu pula dengan Ka'bah, walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah. Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas. Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, tunggu dulu wahai para alim ulama, aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram. Para ulama langsung kaget, raja pun tertarik. Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman, kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan. Begini baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan? Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram, kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudorot? Raja mengelus jenggotnya dan berkata, masuk akal juga. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, dan yang paling parah, wahai baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asik tarawih sampai tengah malam. Lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar, dan perang dunia ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik, kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil seorang cendekiawan kerajaan yang terkenal sebagai orang paling pintar di istana. Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih cerdas. Abu Nawas, kau akan berdebat dengan Guru Iskandar, orang paling pintar di istana, kata raja dengan penuh semangat.
Para menteri dan penasihat istana langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah telak. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baik, Baginda, hamba siap." Debat pun dimulai. Raja memberi aturan bahwa mereka hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak. Guru Iskandar membuka perdebatan dengan percaya diri. "Abu Nawas, apakah kau masih bodoh seperti dulu?" tanyanya sambil tersenyum sinis. Abu Nawas tersenyum santai. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengaku bodoh. Jika ia menjawab tidak, itu berarti dulu ia memang bodoh. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Bagaimana menurut Anda?" Guru Iskandar terkejut. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Abu Nawas, apakah kau pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu?" Abu Nawas kembali tersenyum. "Bukankah setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda?" Guru Iskandar mulai berkeringat. Para penonton mulai berbisik-bisik, kagum dengan cara Abu Nawas menghindari jebakan pertanyaan. Lalu Abu Nawas balik bertanya, "Guru Iskandar, apakah Anda sudah berhenti menjadi orang bodoh?" Guru Iskandar kaget. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengakui pernah bodoh. Jika ia menjawab tidak, berarti ia masih bodoh. Seisi istana terdiam menunggu jawabannya. Guru Iskandar bingung dan akhirnya berkata, "Ini pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau pertanyaan hamba sulit, berarti hamba lebih pintar, bukan?" Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dalam kecerdikan," kata Raja sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Guru Iskandar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat tergokil sepanjang sejarah istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik. "Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat."
Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan, dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah, Raja duduk di singgasana dengan wajah kesal. Penyebabnya, ketua umum partai terbesar di kerajaan yang selalu merasa paling berkuasa. Ketua partai itu sering sesumbar. "Tanpa dukungan partaiku, kerajaan ini tidak akan berjalan. Aku seharusnya lebih dihormati." Bahkan ia mulai berani menyindir Raja di depan umum, mengatakan bahwa tanpa dirinya, Raja hanyalah seorang lelaki dengan mahkota. Mendengar itu, Raja geram. Tapi sebelum mengambil tindakan keras, ia memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih halus. "Abu Nawas, aku lelah mendengar ocehan ketua partai itu. Bisa kau buat dia diam tanpa aku harus mengusirnya?" Abu Nawas tersenyum. "Serahkan padaku, Baginda. Saya akan memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan." Suatu hari, Abu Nawas mengundang ketua partai itu ke istana dengan alasan ada penghargaan khusus dari Raja untuknya. Ketua partai datang dengan penuh kebanggaan. "Akhirnya Raja sadar bahwa aku sangat penting bagi kerajaan," katanya dengan angkuh. Saat ia tiba, Abu Nawas menyambutnya dengan sebuah kursi besar yang dihiasi emas di tengah aula istana. "Silakan duduk, Tuan Ketua. Kursi ini disiapkan khusus untuk Anda," kata Abu Nawas. Ketua partai itu tersenyum lebar dan duduk dengan bangga. Tapi tiba-tiba kursi itu runtuh seketika. Ketua partai jatuh terjerembab ke lantai dengan wajah kaget. Semua yang melihatnya tertawa. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Oh, maafkan saya, Tuan Ketua. Kursi ini memang sangat megah, tapi saya lupa satu hal penting." Ketua partai bangkit sambil membersihkan pakaiannya. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kaki kursinya sudah saya lepas sebelumnya. Tanpa kaki, kursi itu tidak bisa berdiri kokoh, kan?" Ketua partai mulai curiga. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata lantang, "Begitu pula dengan kerajaan. Tanpa rakyat dan raja yang adil, partai Anda tidak lebih dari kursi tanpa kaki. Tidak peduli seberapa megahnya. Kalau tidak punya pijakan yang kuat, pasti jatuh juga." Raja yang menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas." Ketua partai itu langsung terdiam, mukanya merah padam. Ia malu bukan main, dan sejak itu ia tak lagi berani menganggap dirinya lebih berkuasa dari sang raja. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila, dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan." Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian. Sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya.
"Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya." Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dengan tanduk kecil dan ekor melingkar. Makhluk itu adalah setan yang datang dengan sebuah gulungan kertas di tangannya. "Abu Nawas," panggil setan itu dengan suara serak. Abu Nawas yang sedang melamun hampir terjungkal dari tempat duduknya. "Astagfirullah, siapa kau? Dan apa maumu di sini malam-malam begini?" tanyanya dengan mata terbelalak. "Aku adalah penguji dari dunia setan. Kau telah kami pantau sebagai manusia yang cerdik dan licik, hampir menyaingi kecerdikan kami para setan. Jadi kami memutuskan untuk menguji kehebatanmu," kata setan itu sambil menyerahkan gulungan kertas. Abu Nawas menerima gulungan itu dan membacanya keras-keras. Undangan ujian resmi dari Akademi Setan. Ia terkejut sekaligus geli. "Besok malam, datanglah ke hutan gelap untuk menjalani ujian kami. Jika kau lulus, kau akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari kami," lanjut setan itu sebelum menghilang. Ketika malam tiba, Abu Nawas datang ke hutan gelap dengan rasa penasaran. Di sana, ia disambut oleh para setan yang sudah menyiapkan 3 ujian berat. Setan pertama membawa Abu Nawas ke sebuah gua gelap, penuh suara menyeramkan. "Jika kau bisa melewati gua ini tanpa berteriak ketakutan, kau lulus ujian pertama," kata setan tersebut. Abu Nawas tersenyum, lalu mulai berjalan dengan tenang sambil menyanyikan lagu anak-anak keras-keras. Setan-setan yang mencoba menakutinya malah bingung dan menutup telinga karena suara nyanyinya begitu sumbang. Ia pun lulus ujian pertama. Setan kedua mencoba membuat Abu Nawas marah. Ia mencubit, menjambak, bahkan menyiram air dingin ke kepala Abu Nawas. Abu Nawas tetap tenang. "Aduh, setan ini seperti anak kecil yang cari perhatian. Kasihan sekali," katanya dengan santai. Setan itu akhirnya menyerah karena Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ujian terakhir adalah menghadapi setan yang berubah menjadi gadis cantik. Setan itu mendekati Abu Nawas dengan senyuman manis dan berkata, "Abu Nawas, tidakkah kau tertarik padaku?" Abu Nawas menatapnya sambil menghela nafas. "Tertarik? Tidak sama sekali. Kau ini setan, bukan manusia. Kalau kau ingin memikatku, coba datang dengan membawa sepanci gulai kambing. Itu baru tawaran yang sulit kutolak." Setan itu langsung berubah kembali ke wujud aslinya karena malu. Setelah berhasil melewati semua ujian, Abu Nawas diberi sertifikat resmi yang bertuliskan, "Abu Nawas, manusia yang lebih licik dari setan." Setan yang menyerahkan sertifikat itu berkata, "Kau adalah manusia pertama yang berhasil lulus ujian dari kami. Tapi tolong jangan sebarkan ini, atau kami bisa kehilangan pekerjaan." Abu Nawas hanya tertawa sambil membawa pulang sertifikatnya. Ia menyimpannya di lemari sebagai kenang-kenangan lucu dari malam yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar,
Tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan "Selamat datang di kerajaan ular." Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. "Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami?" tanyanya dengan suara mendesis. "Saya hanya pejalan kaki yang tersesat," jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. "Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah." "Hadiah? Tentu saja," jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. "Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami," seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. "Hah? Saya harus menikahi 100 wanita?" "Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup." Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh." "Penyakit apa?" tanya Raja Ular curiga. "Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam." Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. "Tidak mungkin," seru salah satu wanita. "Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. "Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini," kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku." Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu. Tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. "Baginda, itu tugas yang sangat mudah," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Tapi saya memerlukan sedikit persiapan." "Persiapan apa yang kau butuhkan?" tanya Raja penasaran. "Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas, dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. "Baik, Baginda," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. "Kenapa kau tidak membantu, Abu Nawas?" tanya seorang prajurit. "Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala.
Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui raja. Baginda, tugas selesai, seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan? Tanya raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. Ini Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal. Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah." Aku tidak ingat lanjutannya. Tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah,
Jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. Apa racun ini benar-benar mematikan? Tanyanya ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya, tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang.
bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta itu dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setelah mendengar kabar ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tidak bisa dipermainkan. Perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silakan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar hingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda Raja dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Pertanyaan yang licik dan menjebak. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak, "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai, "Ya, bisa. Tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu, pertanyaanku yang kedua. Di manakah arah wajah Allah menghadap saat Dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas nyengir lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku, kapan Allah tidur? Sejak kapan Dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah, kalau begitu pertanyaanku yang ketiga." Pendeta itu mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali, tapi ada syaratnya." Pendeta penasaran, "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu mulai gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa selecut dan sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela nafas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang. Ikut aku." Abu Nawas membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak, aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak napas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku?" Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya baru bisa kau lihat setelah mati. Berani mati sekarang?" Pendeta mundur sambil menggeleng keras.
Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kau belum siap mati. Jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku. Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya. Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku, mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali, tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, kalau begitu jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia? Abu Nawas dengan tenang menjawab, guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar? Benar, jawab guru besar itu dengan bangga. Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka? Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir? Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam.
Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan." Abu Nawas tersenyum. "Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat." Pendeta itu mulai bertanya, "Jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan." Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana Tuhan berada?" Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, "Di mana udara berada?" Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat." Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu." Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. "Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah?" Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, "Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu." Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, "Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula." Abu Nawas tersenyum, "Aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh." Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, "Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati." Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas, sebuah gelas berisi cairan merah. "Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan senyum licik, "minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah." Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak.
Namun ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. Ampun Tuan, kata Abu Nawas dengan nada polos. Minuman ini memang terlihat lezat, tapi bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku? Yahudi itu berpura-pura terkejut. Tentu saja halal, ini hanya sari buah anggur biasa, tidak ada yang haram di dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. Minumlah saja Abu Nawas, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang, jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu. Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku. Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan. Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Maafkan aku Abu Nawas, aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak, kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lain kali, jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas. Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis. Jin terkejut. Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis. Pokoknya itu permintaanku, kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu. Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan? Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku. Jin yang masih terisak bertanya, apalagi permintaanmu? Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa? Itu tidak mungkin, kata Jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati jin dan berbisik. Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi.
lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi." Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.